warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Data Mining. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yang mana itu berjudul Analisis Komparasi Metode Deep Learning, yaitu CNN, dan Machine Learning konvensional SPM dan KNN pada klasifikasi citra pakaian. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan, saya Amanda Perina. Saya Sandriana Dewi. Saya Andika Afil Gita. Saya Ari Muhammad Rizky. Baiklah, berikut adalah video berupa penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kami buat. Di sini kami membuat sistem klasifikasi citra pakaian. Sistem ini menggabungkan pendekatan machine learning klasik seperti SVM dan KNN dengan pendekatan deep learning modern, yaitu CNN. Proyek ini juga membandingkan efektivitas fitur manual seperti GLCM dan HOG dengan fitur otomatis berbasis CNN. Lalu, fokus penelitian kami adalah mencari metode yang paling akurat, stabil, dan cocok untuk digunakan dalam aplikasi nyata seperti inventaris toko atau e-commerce. Slide selanjutnya. Mengapa topik ini dipilih? Topik ini kami pilih karena industri fashion dan e-commerce berkembang pesat, sehingga dibutuhkan sistem manajemen inventaris yang otomatis dan efisien. Lalu pada proses identifikasi pakaian yang masih secara manual memakan waktu dan membutuhkan biaya tinggi dan rawan kesalahan. Lalu, teknologi computer vision dapat membantu mengotomatisasi proses klasifikasi pakaian. Dan metode GLCM dipilih karena mampu mempresentasikan pola tekstur pakaian secara akurat. Dan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan sistem klasifikasi citra pakaian. Slide selanjutnya. Pada dataset yang kami gunakan terdiri dari 539 gambar pakaian yang mencakup 5 jenis item berbeda sehingga cukup bervariasi untuk kebutuhan eksperimen. Setiap gambar telah melalui proses pre-processing yang itu berupa penghapusan latar belakang sehingga model tidak terganggu oleh noise visual. Seluruh citra juga diresize menjadi 256 kali 256 pixel agar seragam dan kompatibel dengan metode CNN, model CNN. Dan akhirnya, data kemudian dibagi menjadi set training, validation, dan testing untuk menguji performa secara objektif. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Amanda. GLCM, di mana GLCM itu digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra pakaian seperti kontrasnya, energi, homogeneity, dan correlation-nya. Jadi, gambar-gambar yang udah kita processing itu kita ubah ke dalam bentuk angka atau tulisan gitu. Lalu fitur itu diambil dari dua sudut, 0 derajat dan 45 derajat, agar mendapatkan variasi tekstur yang lebih kaya. Kemudian RGB ditambahkan sebagai fitur tambahan untuk memberikan informasi warna dasar. Nah, fitur GLCM kemudian digunakan sebagai input bagi model SPM dan KNN. Nah, lalu setelah kita mengekstraksi fitur GLCM-nya, kita akan menggunakan metode CNN, yang mana CNN ini digunakan karena kemampuannya dalam mempelajari pola gambar secara otomatis tanpa harus mengekstraksi fitur secara manual. Lalu arsitektur model menggunakan 3 blok convolution dengan ukuran filter bertahap 32, 64, 128 untuk menangkap pola dari yang sederhana hingga kompleks. Data augmentation seperti Philip, rotation, dan zoom diterapkan agar model lebih kuat terhadap variasi posisi dan orientasi gambar. Lalu kita drop out 0,5 digunakan untuk mencegah overfitting dan menjaga generalisasi model. Selanjutnya, adapun metode HOG digunakan untuk ekstraksi fitur bentuk atau siluet pakaian yang dapat membantu membedakan item seperti rok, celana, atau kaos. Nah, citra ini diubah menjadi ukuran 64 x 128 pixel untuk mempermudah komputasi. Setiap citra menghasilkan 3.780 fitur yang cukup kaya untuk dipakai oleh SPM dan KNN. Nah, metode ini biasanya efektif untuk objek yang memiliki bentuk yang cukup jelas.
Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indri. Oke, selanjutnya yaitu hasil CNN. Nah, CNN ini memberikan hasil yang terbaik di seluruh percobaan dan akurasinya yaitu 86,81%. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk menangkap pola visualnya itu sangat baik. Kemudian model ini juga mampu mengenali variasi bentuk dan tekstur tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Kemudian CNN ini juga menunjukkan stabilitas hasil yang baik pada data validasi dan testing. Secara keseluruhan, CNN ini menjadi metode paling unggul dalam eksperimen ini. Boleh lanjut? Nah, kemudian hasil dari GLCM dengan metode SVM dan KNN. GLCM dan SVM itu mendapatkan hasil 60,19%, kemudian GLCM dan KNN itu menghasilkan 52,78%. Fitur tekstur saja itu tidak cukup membedakan kelas pakaian yang mirip secara tekstur namun berbeda secara bentuk. Kemudian metode ini juga kurang efektif pada citra fashion karena variasi tekstur pakaian itu tidak terlalu dominan. Kemudian hasil HOG dengan SVM dan KNN. HOG dan SVM itu mendapatkan hasil 62,96% dan kalau memakai KNN itu 55,56%. Fitur bentuk ini memberikan hasil lebih baik dibandingkan fitur teksturnya. Meskipun lebih kuat daripada GLCM, performanya itu juga masih jauh di bawah CNN. Dan SVM itu juga unggul dalam memanfaatkan fitur HOG dibandingkan KNN. Selanjutnya materi yang dijelaskan oleh Ari. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan akhir. Dari data yang kami dapatkan terlihat jelas bahwa CNN unggul jauh dari metode klasik dengan perbedaan sekitar 23,85% dibanding metode klasik terbaik kami yaitu kombinasi dari SVM dan juga HOG. Hal ini terjadi karena metode klasik terbatas oleh fitur manual yang kurang kaya. Sebaliknya, CNN mampu mempelajari fitur kompleks secara otomatis yang menjadikannya pilihan terbaik untuk citra pakaian. Hasil dari penelitian kami ini juga konsisten dengan riset-riset modern di bidang computer vision. Nah, dari hasil-hasil yang kami dapatkan tadi, kami memberikan beberapa solusi perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama itu menambah jumlah dataset agar model memiliki lebih banyak variasi gambar untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, menambah model pre-train melalui transfer learning seperti MobileNet, VGG16, atau EfficientNet untuk tingkat akurasi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu menambah variasi augmentasi seperti perubahan cahaya, blur, atau zoom agar model lebih tangguh. Kemudian yang keempat, menggabungkan ekstraksi fitur GLCM dan juga HOG sebagai fitur hybrid untuk melihat apakah kombinasi fitur manual bisa memberikan peningkatan pada metode klasik. Yang terakhir itu mengeksplorasi lebih dalam tentang arsitektur CNN atau menambahkan layer regularisasi lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini adalah CNN merupakan metode terbaik dalam klasifikasi citra pakaian dengan akurasi paling tinggi dan performa yang lebih stabil dibandingkan dengan algoritma klasik konvensional. Kemudian fitur manual menggunakan ekstraksi fitur GLCM dan juga HOG memiliki keterbatasan dan kurang efektif untuk dataset visual yang kompleks. Kemudian model CNN berpotensi besar untuk digunakan dalam sistem inventaris otomatis ataupun aplikasi berbasis citra. Yang terakhir, penelitian ini menunjukkan keunggulan pembelajaran fitur otomatis dibandingkan fitur manual dalam komputer vision modern. Di sini saya akan melakukan demo kode untuk sistem klasifikasi citra pakaian kami. Tahap pertama adalah melakukan preprocessing untuk membersihkan data. Di sini kami memakai RenDG untuk menghapus background secara otomatis, lalu mengubah ukurannya menjadi 256 x 256 pixel. Tujuannya itu supaya model fokus pada pakaiannya bukan backgroundnya. Nah, di sini adalah metode utama kami yaitu metode deep learning dengan algoritma CNN. Kami memakai CNN karena CNN memiliki
keunggulan yaitu fitur otomatis, jadi kami tidak perlu menghitung rumusnya secara manual. Nah, di sini kami membagi data menjadi 3 bagian, yaitu 70% data latih, 20% data validasi, dan juga 10% data testing. Nah, lapisan-lapisan konvolusional ini akan mengenali tekstur dan juga bentuk dengan sendirinya. Bisa dilihat di sini, akurasi akhir dari CNN adalah 86,81%. Nah, sebagai pembanding, kami memakai metode machine learning klasik, yaitu menggunakan algoritma SVM dan juga KNN. Nah, di sini kami memakai ekstraksi fitur GLCM yang fokus pada tekstur. Setelah itu kami uji menggunakan model SVM dan KNN. Di sini kami dapat hasilnya, akurasi dari SVM adalah 60,19%, kemudian KNN 52,78%. Karena kami merasa hasilnya masih rendah, jadi kami memakai ekstraksi fitur lain, yaitu HOG yang fokus pada bentuk dan juga garis tepi. Setelah itu kami uji lagi menggunakan algoritma yang sama, yaitu SVM dan KNN. Di sini kami mendapat peningkatan yang cukup kecil, yaitu SVM menjadi 62,96% dan KNN menjadi 55,56%. Nah, hal ini membuktikan bahwa metode deep learning jauh lebih baik dari metode machine learning klasik untuk klasifikasi citra pakaian. Nah, ini adalah chart perbandingan metode deep learning menggunakan algoritma CNN dan juga metode machine learning klasik menggunakan algoritma SVM. Kenapa SVM? Karena SVM adalah akurasi tertinggi. Sekian demo kode untuk sistem klasifikasi citra pakaian kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Baiklah, itulah penjelasan dari kami dan juga implementasinya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami, baik itu dalam pengucapan maupun materinya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.